إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Yang kami hormati Ustaz kita, Ustaz Rizal Yuliar LC hafizahullah ta'ala, Ustaz Muhammad Wujud ayahanda kita hafizahullah ta'ala, para asatidzah sekalian, juga para santri, anak-anakku, serta jamaah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita kembali diberi hidayah dan taufik serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Al-Wasailul Mufidah lil Hayati As-Sa'idah. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sebab yang pertama agar kita bisa hidup bahagia. Apa sebab itu? Apa sebab itu? Iman dan amal saleh. Ahsant. Hari ini kita akan membahas sebab yang kedua yang dibawakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa minal asbab allati tuzilul hamma wal ghamma wal qalaq al-ihsan. Man yaqra? Fadhal. Aina al-mukabbir mawjud? Naam. Nah, yakfi. Apa sebab yang kedua? Resep hidup bahagia yang kedua adalah berbagi terhadap sesama. Berbuat baik terhadap sesama. Itu resep yang kedua. Nanti akan kita jelaskan kenapa kok bisa berbagi itu mendatangkan kebahagiaan. Antum punya makanan, katakanlah martabak. Apa? Martabak. Sepotong segini. Kemudian antum potong jadi dua. Antum makan separuh, separuh buat teman antum. Apakah bahagia? Antum cuma separuh dapatnya. Bahagia? Yang benar. Lebih bahagia makan martabak lengkap atau martabak separuh? Masya Allah, benar ini. Masya Allah. Kok bisa seperti itu? Nanti kita akan jelaskan. Padahal jatah kita berkurang. Kita lagi asik-asik makan bakso. Pentolnya ada 4.
Datang teman kita nimbrung, jadinya kita kebagian berapa? 2. Bahagia mana? Makan pentol 4 apa 2? Yang beneran. Serius ini. Kok bisa? Kenyangan 4 apa 2? Kenyangan 4. Kenapa yang 2 malah lebih bahagia dari yang 4? Itu yang akan kita bahas nanti insyaallah. Wa minal asbabil lati tuzilul hamma wal ghamma wal qalaq. Di antara hal yang bisa menghilangkan perasaan gelisah, perasaan galau, gundah gulana, al-ihsanu ilal khalq, berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Perhatikan di sini beliau mengatakan ilal khalq, kepada sesama makhluk Allah. Berarti manusia saja atau juga selain manusia? Termasuk selain manusia. Jadi kita disuruh berbagi, disuruh berbuat baik kepada sesama makhluk. Dan makhluk Allah di muka bumi nggak cuma manusia. Selain manusia apa? Hewan, terus tumbuhan, terus malaikat, jin. Berbagi sama jin gimana Ustaz? Berbagi sama jin gimana? Emang makanan jin apa? Tulang. Makanya kalau tulang jangan dihabisin tulangnya. Kita pernah ngobrol sesama teman di Madinah. Kucing-kucing di Madinah kayak apel. Ketika kita buang, selesai makan gitu kan kita buang tuh. Kayak apel gitu. Kalau yang buang anak Indonesia lemes kucingnya. Karena tulang-tulangnya pun dimakan. Kalau orang luar negeri kan tulangnya nggak dimakan. Orang Indonesia sampai tulangnya aja ikut disesep-sesep gitu. Jadi kita berbagi kepada makhluk nggak cuma kepada sesama manusia, termasuk juga kepada kucing. Ada kucing di sini? Banyak. Ya, biasanya pondok itu tempat pembuangan kucing. Hampir tiap pekan ada kucing baru. Orang lewat naruh kucing, dipikir di pondok itu orangnya baik-baik. Alhamdulillah, berarti pada husnudzon dengan para santri. Berbagi kepada kucing itu termasuk al-ihsanu ilal khalq. Termasuk ketika kita melihat ada tanaman yang kering, kemudian kita ambil apa? Air dan kita siramkan ke tanaman itu termasuk berbuat baik kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Dengan apa kita berbuat baik? Kata beliau, bil qauli wal fi'li. Kita berbuat baik kepada sesama makhluk Allah bil qaul. Apa al qaul? Dengan ucapan, dengan lisan. Wal fi'l. Apa fi'il? Dengan perbuatan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, berbuat baik kepada sesama dengan ucapan. Apa contohnya dengan ucapan? Ngomong yang baik. Makanya kita disuruh sama Allah untuk berbicara billati hiya ahsan. Berarti kita itu kalau ngomong bukan sekedar ngomong yang hasan, tapi kita disuruh ngomong yang ahsan. Berarti kalau ada dua pilihan kata, yang satu hasan, yang satu ahsan, kita disuruh pakai yang mana? Ahsan. Sehingga orang yang beriman, santri yang baik, kalau mau ngomong itu mikir dulu, bukan ngomong dulu
baru mikir. Ketika akan ngomong, entah itu kepada ustadz atau kepada teman, kepada adik kelas, kepada kakak kelas, apalagi kepada orang tua, sebelum dia mengeluarkan kata-kata, dia akan mikirin terlebih dahulu, apakah kata-kata yang saya pilih ini menyakitkan hati orang tersebut atau tidak. Kalau dalam istilah bahasa Jawa itu ada ngoko, ada apa? Kromo, ada kromo inggil. Ya. Jadi ada bahasa kasar, bahasa halus, ada super halus. Kalau kita ngomong sama yang lebih tua, apalagi orang tua kita, harusnya pakai bahasa yang super halus. Masa ngomong sama orang tua, Pak, wis madang, madang. Ya. Madang itu adalah bahasa apa? Kasar. Kalau sama orang tua apa? Bapak sampun dahar. Yang lebih parah lagi, Pak, wis badok. Ya. Badok itu makan untuk binatang. Ngomong badok itu untuk binatang gitu loh. Itu lebih kasar lagi, nggak pantas. Ya. Jadi latihan memilih kata-kata yang halus. Ya. Memilih kata-kata yang tidak menyinggung perasaan. Itu bagian berbuat baik kepada sesama dengan lisan. Contoh, ngomong baik. Ada contoh yang lain? Dengan lisan selain ngomong baik apa? Amar ma'ruf, bagus. Ngajak kepada yang baik. Contoh, teman antum di samping ngantuk, antum apain? Ya akhi, jangan ngantuk. La tan'as ya akhi. Itu termasuk bagian dari ihsan, amar ma'ruf. Ada lagi yang lain selain amar ma'ruf dengan lisan? Salam, betul. Ketemu sama teman, assalamualaikum. Kenal atau tidak kenal? Yang kenal atau yang tidak kenal? Ala man ta'rif wa ala man la ta'rif. Kenal tidak kenal, kakak kelas, adik kelas, ustadz bukan ustadz, karyawan bukan karyawan, tukang bukan tukang, ketemu assalamualaikum. Itu bagian dari ihsan. Oke, ngomong baik. Terus apa tadi? Amar ma'ruf, terus salam, apa lagi? Doa. Mendoakan teman kita, mendoakan ibu kita, mendoakan bapak kita, mendoakan ustadz kita. Siapa yang tadi antara azan dengan qomat mendoakan Ustadz Rizal? Ada dua kemungkinan. Antum nggak angkat tangan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, antum mendoakan tapi takut riya. Kemungkinan yang kedua, antum nggak mendoakan. Kemungkinan yang mana ini? Sama. Bayangkan Ustadz antum nggak antum doain, gimana antum? Jasanya besar. Kenapa antum nggak doain? Ya. Minimal ketika ada orang berbuat baik kepada kita, minimal kita mendoakan. Kalau nggak bisa membalas kebaikannya, kita doakan kebaikan. Ya Allah, ampunilah guru kami. Ya Allah, rahmatilah guru kami. Ya Allah, berkahilah guru kami. Doa sama Allah Azza wa Jal. Itu bagian dari al-ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada sesama. Oke. Dengan apa tadi? Pertama, lisan. Kemudian kata beliau wal fi'li, dengan perbuatan. Berbuat baik kepada sesama selain dengan lisan juga dengan perbuatan. Contohnya apa? Berbuat baik dengan perbuatan. Nolong apa? Nolong bawain barang. Ya. Barangnya ustadz atau barangnya teman? Dua-duanya. Ada sebagian santri ngelihat ustadznya bawa barang berat malah jadi tontonan. Wah, kowi ya ustadznya ya. Bukan gitu. Kalau ngelihat ada orang keberatan barang, bawa barang berat, bantu. Jangan malah jadi
tontonan. Ya. Apalagi orang tua antum. Makanya ana sering sampaikan, aib santri pulang-pulang bajunya dicuciin sama orang tua. Aib. Harusnya santri yang nyuciin bajunya orang tua. Gimana sih pulang-pulang bajunya dicuciin? Emang orang tua laundry apa? Ya. Antum yang seharusnya menyucikan baju orang tua, bukan orang tua yang nyucikan baju antum. Antum yang seharusnya mencucikan piring orang tua, bukan orang tua yang mencucikan piring antum. Al-ihsanu ilal khalqi bil fi'li, dengan perbuatan, membantu. Apalagi dengan perbuatan? Nanti itu ada pembahasan khusus. Dengan perbuatan, contohnya apa? Bersih. Ya, bersih. Entah itu di kamar, lagi piket, satu klub, satu grup, ya, atau satu kelompok. Jangan biarkan teman antum bersihin sendiri. Antum ikut nyapu, itu termasuk al-ihsan ilal khalq. Di jalan juga demikian. Ada sesuatu yang mengganggu di jalan. Contohnya apa? Paku, apalagi? Batang pohon, apalagi? Duri. Dakhala rajulun bi ghusni syajaratin. Ada orang masuk surga cuma dalam tanda kutip karena sepotong dahan. Bayangkan, cuma sepotong dahan. Dengan sepotong dahan dia bisa masuk surga. Kenapa kok bisa masuk surga? Karena ketika dia lewat jalan, dia ngelihat ada dahan pohon menjorok kemana? Ke jalan. Kalau orang lewat bisa kena dahan tersebut. Terus dia ambil itu dahan, dia patahkan sehingga orang yang lewat selamat. Masuk surga. Ya. Ustaz, berarti kalau kita lewat di pinggir jalan terus ada muntuk-muntuk, tahu muntuk-muntuk warnanya hijau tua, apa itu? Kotoran sapi. Kotoran apa? Sapi. Kemudian kita bersihkan. Ya pakai alat loh, masa pakai tangan. Pakai alat kita bersihkan. Itu termasuk ihsan atau tidak? Itu termasuk ihsan, perbuatan baik. Ya. Itu termasuk ihsan. Maka kalau habis bunuh tikus, habis bunuh ular, bangkainya jangan dibuang kemana? Ke jalan. Itu enggak ihsan. Wong kita itu disuruh menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Kok malah kita naruh sesuatu yang mengganggu di jalan? Itu enggak ihsan namanya. Ya. Oke, sudah ya. Berbuat baik dengan apa? Ucapan. Terus dengan perbuatan. Wa anwa'il ma'ruf. Dan berbuat baik dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Apa coba? Selain kebaikan dengan ucapan, selain kebaikan dengan perbuatan, apa yang belum disebut? Siapa yang bisa? Ustaz kasih hadiah. Pertanyaan ini berlaku buat santri dan buat jamaah. Angkat tangan. Jamaah boleh jawab. Apa? Hati. Contohnya apa? Bolehlah, enggak apa sini. Masya Allah. Ini santri atau santri? Fadhal. Fadhal. Barakallahu fiik. Berbuat baik kepada sesama dengan hati. Contohnya apa? Enggak iri. Enggak apa? Enggak iri, enggak hasad. Itu termasuk perbuatan baik kepada sesama. Dengan apa? Dengan hati kita. Apalagi ya? Apalagi?
husnudzon, ya termasuk tidak suudzon, berprasangka baik, prasangka baik, kemudian tidak hasad, itu bagian dari perbuatan baik yang ada di dalam hati. Oke, sekarang kita pindah selain hati. Doa sudah masuk lisan. Apa? Selain lisan, ya. Dengan Masya Allah, bagus. Jamaah ya. Jamaah, monggo sini. Jamaah. Kalau jamaah beda, hadiahnya ini. Masya Allah. Dengan harta, ya harta kan nggak masuk perbuatan, nggak masuk apa? Gak masuk ucapan. Berbagi dengan sesama menggunakan harta semampu kita. Semampu kita. Ya. Makanan harta atau bukan? Harta. Contoh nih, antum bawa sambel kemana? Ke mat'am. Ya. Sambelnya pakai imma pakai saset, imma pakai cup. Itu biasanya kalau kita makan bawa sambal, teman kita nimbrung nggak? Nimbrung nggak? Nggak. Nimbrung. Kalau teman kita nimbrung boleh nggak ngambil? Boleh. Itu berbuat baik terhadap sesama dengan harta. Ustadz nanti cepat habis, tidak apa-apa, akan diberkahi sama Allah, dikirimi lagi. Sama siapa? Sama orang tua. Atau besoknya gantian yang nimbrung itu bawa sambal, kita bisa nimbrung juga ke situ. Ya. Jadi berbuat baik kepada sesama dengan harta itu tidak selalu dengan nominal yang besar. Syukur-syukur punya nominal besar. Kalau nggak punya nominal yang besar, sesuatu yang remeh, yang mungkin dianggap remeh oleh orang lain, kita bagikan kepada dia. Ya. Harta, oke. Selain harta, ya, ilmu, masya Allah, bagus ini. Barakallahu fiik. Santri ya, ya, masya Allah. Berbagi dengan ilmu, contohnya apa? Contohnya sekarang, Ana lagi ngajar. Ini berbagi apa? Berbagi ilmu. Wah, ustadz berarti harus nunggu jadi ustadz dong. Ya ndak harus nunggu jadi ustadz. Antum jadi santri bisa nggak berbagi ilmu? Bisa. Apa contohnya? Temen kita nggak paham pelajaran yang tadi diajarkan di kelas, terus tanya sama kita. Jangan kita tanya, jangan kita bilang wani piro. Jangan. Ya ndak apa-apa ana jelasin, tapi besok antum traktir ana ya. Masa berbagi ilmu harus pakai wani piro? Ya. Berbagi ilmu, ada orang nggak paham, jelaskan. Karena kalau kita jelaskan ilmu tersebut, ilmu yang kita miliki bertambah apa berkurang? Bertambah. Gak ada ceritanya orang berbagi ilmu berkurang ilmunya. Yang ada semakin sering orang berbagi ilmu, maka ilmunya akan semakin bertambah. Semakin sering orang tanya kepada kita, semakin sering orang tanya sesuatu kepada kita, nggak paham, kemudian kita jelaskan, maka ilmu kita akan semakin banyak. Kita akan semakin menguasai ilmu tersebut. Tidak ada ceritanya orang berbagi ilmu terus kehabisan apa? Ilmu tidak ada. Dah. Wa kulluha khairun wa ihsan. Dan seluruh tadi yang kita sebutkan adalah kebaikan kepada sesama. Lanjut. Fadhal. Yakfi. Dengan perbuatan baik itu, orang yang beriman al-bar wal fajir, dan orang yang fajir sekalipun, orang yang tidak beriman, akan bisa menghilangkan kegelisahan dari hatinya. Ini salah satu
kelebihan perbuatan baik kepada sesama. Jadi perbuatan baik kepada sesama akan mendatangkan ketenangan hati walaupun orang yang melakukannya tidak beriman. Ini yang dijelaskan sama beliau. Ana ulangi. Berbuat baik kepada sesama akan mendatangkan ketenangan di dalam hati dan akan mengusir kegelisahan dari hati sekalipun yang melakukannya tidak beriman kepada Allah. Al-fajir sekalipun. Makanya antum perhatikan. Ada enggak orang-orang kafir yang rajin berbagi? Banyak. Bukan ada, banyak. Baik itu yang sifatnya pribadi, orang per orang, ataupun orang yang bikin lembaga sosial. Ada enggak lembaga sosial dari non-muslim? Banyak. Ya. Lembaga-lembaga sosial yang suka bantu orang terkena musibah, ya, gempa bumi dari non-muslim banyak. Ya. Yang pribadi-pribadi banyak, pengusaha-pengusaha non-muslim yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mereka yang berbagi. Kenapa mereka mau berbagi? Karena mereka merasakan kebahagiaan ketika berbagi. Jadi yang akan mendapatkan manfaat dari berbagi berupa kebahagiaan dan ketenangan bukan hanya muslim, termasuk non-muslim pun juga akan mendapatkan balasan dari Allah berupa ketenangan. Lah kalau kayak gitu Ustadz, apa bedanya antara muslim yang berbagi dengan non-muslim yang berbagi? Bedanya apa? Kalau sama-sama mendapatkan ketenangan di dalam hati. Ini yang akan beliau jelaskan. Lanjut. Nah, bedanya kalau orang yang beriman akan mendapatkan ketenangan yang lebih sempurna dibandingkan orang yang tidak beriman. Itu bedanya. Sama-sama mendapatkan ketenangan, tapi porsi ketenangan yang didapatkan oleh mukmin lebih besar daripada porsi yang didapatkan oleh non-mukmin. Balasan yang akan didapatkan oleh mukmin yang berbuat baik kepada sesama lebih besar dibandingkan balasan yang akan didapatkan oleh orang yang tidak beriman ketika dia berbagi. Itu bedanya. Berarti mendingan mukmin atau non-mukmin? Ya mendingan mukmin, balasannya lebih banyak. Ya. Ketenangan yang akan didapatkan lebih besar, kegelisahan yang akan terusir dengan kebaikan lebih banyak dibandingkan non-muslim. Kenapa bisa demikian? Naam, wa yatamayyazu. Kenapa mukmin balasannya lebih besar? Karena mukmin ketika berbuat baik kepada sesama niatnya ikhlas. Karena Allah ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Kenapa orang yang beriman berbuat baik pahalanya bisa lebih besar, ganjarannya bisa lebih besar dibandingkan orang yang tidak beriman, balasannya di dunia lebih besar? Karena dia melakukan itu dengan keikhlasan dan mengharapkan pahala dari Allah. Karena keikhlasannya itulah maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar. Rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Siapa yang bisa nerjemahin? Siapa yang belum pernah ditunjuk? Antum pernah? Pernah? Antum? Pernah? Antum? Pernah? Pernah anak tunjuk? Anak tunjuk pernah? Oh baca aja, coba ya. Apa? Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak perkara kecil yang menjadi besar karena niat, dan betapa banyak perkara besar yang menjadi kecil karena niat. Yang pertama,
niat apa, yang kedua niat apa? Yang kecil jadi besar karena niat. Niatnya niat apa? Ikhlas. Ya. Yang kedua karena riya. Bagus. Ahsan, barakallahu fiik. Fadhil. Masyaallah. Syekh siapa ini? Syekh Faiz. Ada Syekh ya di Alwan ya. Masyaallah. Jadi amalan yang kecil akan mendapatkan ganjaran yang besar karena apa? Karena ikhlas. Sebaliknya amalan yang besar akan mendapatkan ganjaran yang kecil karena tidak ikhlas. Jadi orang-orang non-muslim, kenapa mereka dapat balasan tapi balasannya kecil dan balasannya cuma di dunia, nggak sampai ke akhirat? Balasannya di mana? Di dunia, nggak sampai di akhirat. Kalau di akhirat habis mereka. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kalau orang non muslim, orang kafir, di akhirat nggak dapat apa-apa, di dunia dapat mereka, dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi balasannya kecil dibandingkan balasan yang didapatkan oleh muslim yang ikhlas. Ya. Dengan keikhlasan itu membuat balasannya menjadi besar. Lanjut. Nah, manfaat berikutnya, ya, manfaat berikutnya yang akan didapatkan oleh mukmin yang berbagi ikhlas karena Allah, ketika dia berbagi akan terasa ringan. Fayuhawwinullahu alaihi badlal ma'ruf. Dia keluarkan sebesar apapun karena keikhlasannya terasa ringan. Karena apa? Keikhlasannya. Berarti keuntungannya kalau orang yang ikhlas, satu, pahalanya lebih apa? Besar. Dua, sebesar apapun amalannya akan terasa lebih ringan. Anak kasih contoh. Ada seorang dai dari Kuwait, namanya Syekh Abdurrahman As-Sumait. Siapa namanya? Syekh Abdurrahman As-Sumait. Beliau adalah seorang dokter. Ya. Dokter yang dokter. Spesialisasinya penyakit dalam. Melimpah ruah hartanya dengan profesinya sebagai dokter. Tapi beliau mendengar orang-orang Afrika banyak yang kelaparan, banyak yang sengsara, banyak yang tidak mendapatkan pendidikan. Akhirnya di sisa umurnya 29 tahun sebelum meninggal. Beliau meninggalnya di usia 66 tahun. Usianya ketika meninggal berapa? 66 tahun. 29 tahun menjelang wafatnya. Berarti mulai umur berapa? Mana yang matematikanya keren? Berapa? Berapa? 40 berapa? 40? 37? 47 apa 37? 47. Jawabannya bareng-bareng, yang hadiahnya nggak dapat. 47 tahun. Di usia 47 tahun beliau meninggalkan pekerjaannya. Kemudian berdakwah di pelosok Afrika. Saat meninggal dunia, beliau sudah membangun 5.700 masjid. Berapa? 5.700 masjid di seantero Afrika. Anak sama antum berapa masjid? Hah? Satu pun belum. Enggak cuma masjid yang beliau bangun. Beliau bikin sumur. Karena di Afrika negara yang banyak kekeringan.
beliau bikin sumur. Saat wafat dihitung jumlahnya. Ada berapa sumur? 9.500 sumur. Bikin sumur di sana, di sana, di sana, di sana. Bukan hanya urusan sumur. Beliau juga bikin sekolah. Bikin sekolah. Karena salah satu yang menyebabkan misionaris gampang menyebarkan agamanya di sana, itulah kebodohan. Maka beliau bendung dengan membuat sekolah. Saat beliau meninggal dunia, dihitung sekolah yang beliau bikin ada 860 madrasah. Plus 4 universitas. Plus 204 Islamic Center. Dalam umur 66 tahun, itu kebaikan yang beliau tinggalkan ketika meninggal. Padahal beliau itu berkali-kali berupaya untuk dibunuh oleh orang yang gak suka. Berkali-kali. Banyak orang yang gak suka. Ya, orang-orang yang jahat gak suka. Mereka kan diuntungkan dengan kebodohan, dengan kelaparan, dengan orang sakit. Mereka diuntungkan. Ketika orang ini, siapa tadi? Syekh Abdurrahman As-Sumaid, berusaha untuk membendung orang-orang jahat tadi, berkali-kali berupaya untuk dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sampai akhirnya beliau meninggal dunia, ya meninggal biasa karena sakit di usia berapa tadi? 64 tahun. Kenapa bisa ringan beliau melakukan itu semua? Mudah-mudahan karena keikhlasan. Ikhlas itu akan membuat kebaikan yang kita lakukan ringan, tidak terasa berat. Jadi kalau kita susah ngapalin Quran, yang ikhlas supaya terasa ringan. Kalau kita susah, capek murojaah pelajaran, yang ikhlas supaya terasa ringan. Keikhlasan itu akan membuat sesuatu terasa ringan. Lanjut. Surat An-Nisa ayat berapa? 114. Ini dalil yang menunjukkan bahwa orang kafir pun ketika berbuat baik akan dibalas sama Allah di dunia. Di dunia, bukan di mana? Bukan di akhirat. Apa kata Allah? La khaira fi katsirin min najwahum. Obrolan kebanyakan orang itu nggak ada baiknya. Obrolan kebanyakan orang nggak ada baiknya. Karena biasanya kalau orang ngobrol, imma obrolannya sesuatu yang mubah. Mubah berarti boleh-boleh aja dan nggak dapat pahala. Imma obrolannya nyerempet yang haram-haram. Ya, nyerempet yang haram-haram itu apa Ustaz? Mulai ngomongin itu yang rumahnya depan pondok itu kayaknya ada akhwat yang cantik. Ya. Itu udah nyerempet yang haram-haram. Ya. Kebanyakan obrolan orang itu nggak ada baiknya. Kemudian Allah sebutkan illa kecuali. Obrolan yang baik-baik itu apa? Man amara bisadaqatin. Yaitu orang yang saling mengajak untuk bersedekah dengan harta, dengan ilmu, ya, dengan kebaikan, bisadaqatin au ma'rufin, atau kebaikan, apapun bentuknya kebaikan itu. Ya, bisa dengan ucapan kebaikan, bisa dengan perbuatan, sudah kita bahas tadi. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan dua orang atau dua kubu yang sedang bersekutu. Ini semua adalah termasuk ihsan. Dan ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sampaikan itu sebagai khair, kebaikan. Lah terus istimewanya orang yang beriman apa? Allah lanjutkan firman-Nya, "Wa may yaf'al dzalika
Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan sebelum tadi itu, man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas ibtigha'a mardatillah, ikhlas karena Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, akan kami beri pahala yang lebih besar. Jadi orang yang beriman ketika melakukan kebaikan-kebaikan tadi akan mendapatkan ganjaran, dan ganjarannya lebih besar dibandingkan orang yang melakukan hal-hal tadi tidak dengan keikhlasan. Tetap dapat balasan. Orang yang gak ikhlas, orang yang tidak beriman ketika berbagi dapat balasan dari Allah. Cuman balasannya di dunia tidak sebesar balasan yang didapatkan oleh orang yang ikhlas. Ini dalilnya yang disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Dan beliau juga tafsirkan ini di dalam tafsir beliau, Taisiru Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Ya, beliau tafsirkan mirip seperti yang kira-kira seperti yang tadi Anda sampaikan. Lanjut. Fa akhbara ta'ala, Allah mengabarkan anna hadhil umura kullaha khairun mimman sadarat minhu. Perbuatan-perbuatan sedekah, kemudian ma'ruf, islah bainan nas, itu semuanya terkategorikan perbuatan baik mimman sadarat minhu, siapapun yang melakukan. Mukmin tidak mukmin, beriman tidak beriman, muslim non muslim, ya, Islam kafir, siapapun yang melakukan itu adalah sebuah kebaikan. Wal khairu yajribul khaira, dan kebaikan itu akan mengundang kebaikan. Ada nggak non muslim yang rezekinya lancar? Banyak. Dan ternyata salah satu kuncinya karena mereka rajin berbagi. Ya. Non muslim rajin berbagi, sama Allah dibalas dengan rezeki yang lancar. Di mana? Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Akan dibalas sama Allah. Kenapa? Karena dia melakukan kebaikan, maka dibalas oleh Allah kebaikan. Ini berlaku untuk yang beriman ataupun yang tidak beriman. Bedanya apa orang yang beriman? Nanti kita akan jelaskan. Wa yadfa'u syarra, dan juga Allah akan hindarkan orang-orang tersebut dari keburukan, dari musibah, ya, dari kecelakaan dan yang semisal dengan itu. Bedanya kalau orang yang beriman apa? Wa annal mu'mina al-muhtasiba, adapun orang yang beriman yang ikhlas melakukan hal-hal tersebut, yu'tihillahu ajran 'azima, Allah akan berikan ganjaran yang lebih besar dibandingkan yang didapatkan oleh orang-orang non muslim tadi. Balasannya bukan hanya di dunia, tapi juga di mana? Di akhirat. Wa min jumlatil ajril azim, di antara balasan besar tersebut adalah zawalul hammi wal ghammi wal aqdari wa nahwiha, hilangnya perasaan gelisah, perasaan tidak tenang dari dalam hati. Pertanyaannya, siapa yang bisa menyimpulkan kok bisa berbagi mendatangkan ketenangan hati? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kenapa berbagi mendatangkan ketenangan hati? Karena berbagi termasuk kebaikan, dan kebaikan akan membawa kebaikan selanjutnya dan akan menghilangkan keburukan. Salah satu kebaikan itu adalah kegundahan yang membuat kita ketenangan hati. Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Fadhal. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ahsan, barakallahu fiik. Kenapa kok bisa berbagi mendatangkan ketenangan hati? Karena berbagi adalah kebaikan, dan kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, dan salah satu balasan kebaikan dari Allah adalah apa? Ketenangan yang ada di dalam hati. Oke. Masih sisa Ustaz waktunya? Masih? Masih. Taib. Sekarang pertanyaan. Kita gilir. Ya.
Pertanyaan pertama untuk jamaah. Ini kalau jamaahnya bisa. Nah. Baik. Pertanyaan pertama untuk jamaah. Berbuat baik dengan sesama bisa menggunakan beberapa cara. Sebutkan 4. Ya. Sebutkan 4 caranya. Ya maaf, Fadhil. Siapa yang pengen jawab? Jangan santri dulu, jamaah dulu. Menghormati yang lebih tua. Nah. Kalau nggak ada yang ngacung nanti bisa saya serahkan kepada santri loh. Nah, sebutkan 4 ya sarana berbuat baik kepada sesama. Oh mana? Fadhil, monggo silakan. 1, lisan. 2, bagus. 3, hati. Harta. Oh masya Allah. Monggo silakan. Masya Allah. Pertanyaan kedua untuk santri. Ya. Purworejo, masya Allah, jauh ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah perjalanannya. Afwan, barakallahu fiik. Pertanyaan untuk santri. Salah satu sarana berbuat baik adalah dengan lisan. Dengan lisan. Sebutkan 4 contoh berbuat baik dengan lisan. Terus? Masya Allah, asanta. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya untuk jamaah. Ya. Pesan dari Ustaz Rizal harus dibagi. Ya, jamaah sama santri. Biar jamaahnya nggak mutung. Itu tambahan dari ana. Salah satu cara berbuat baik dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Sebutkan 3 contoh berbuat baik dengan perbuatan. 3 contoh. Monggo. Ya. Ya. Ya enggak apa-apa lah. Monggo. Dapat voucher. Silakan. Pertanyaan berikutnya untuk santri. Jazakallah. Kenapa orang yang beriman ketika berbuat baik kepada sesama balasannya lebih besar? Karena ikhlas, karena Allah. Masya Allah. Ahsanta. Pertanyaan berikutnya buat jamaah. Gantian. Sebutkan redaksi ayat 114 dari surat An-Nisa. Gak boleh baca. Jamaah gak boleh baca. Harus hafal. Kalau dilempar santri langsung ngacung pada. Hah? Segini banyak loh jamaah, masa nggak ada satupun yang hafal? Tidak ada. Pas. Pas. Santri ngotot pas-pas. Kita lemparkan kepada santri. Baju merah. 6.
Masya Allah. Fadal sini. Masya Allah. Berarti sekarang jatahnya santri lagi ya. Oke. Salah satu orang yang bergerak di bidang sosial adalah seorang dai yang bernama Abdurrahman As-Sumait. Bukan itu pertanyaannya. Berapa? Itu pertanyaannya. Berapa jumlah sumur yang beliau gali? Kayaknya yang belakang belum pada dapat. Antum yang pakai kacamata. Yang pakai kacamata, iya antum. Berapa? Masya Allah ta'ala. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berapa lagi ya jumlah Islamic Center yang boleh bangun? Gantian belakang sebelah sana. Tuh yang pakai 6 antum yang pakai kacamata lagi. Tadi antum ngacung toh? Bisa enggak? Ya, berapa? Enggak, keliru. Ahsanta. Barakallahu fiik. Ahsanta barakallahu. Masya Allah. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.